Halo Sobat WK, Gubernur DKI Jakarta turut menanggapi polemik seleksi penerimaan murid baru atau SPMB DKI Jakarta 2025 yang telah dimulai pada 16 Juni dan diakhiri pada hari ini 18 Juni 2025. Pramono berjanji akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, untuk menyelesaikan polemik terkait permasalahan domisili yang ada di Jakarta, di mana orang tua murid mendaftarkan anaknya sesuai domisili tempat tinggal, namun pada kenyataannya domisili berubah dan harus menyampaikan ke sekolah-sekolah ataupun ke dinas terkait. Dan tidak hanya permasalahan mengenai domisili SPMB, memang permasalahan lainnya seperti website error, lalu juga internet yang lama atau kurang sosialisasi kepada orang tua mengenai mekanisme pendaftaran murid baru di Jakarta. Seleksi penerimaan murid baru, SPMB, 2025 di Jakarta telah digelar mulai Senin, 16 Juni 2025 kemarin dan terbuka untuk berbagai jalur sesuai jenjang pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, baru di hari pertama sejumlah masalah menjadi polemik, salah satunya munculnya berbagai masalah terkait manipulasi domisili dalam SPMB. Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya bakal memanggil Kepala Dinas, Disdik, Jakarta Nahdiana untuk membahas sejumlah masalah yang terjadi selama proses SPMB. Ucap Pramono saat ditemui di kantor DPRD Jakarta, Rabu, 18 Juni 2025. Apa yang menjadi saran masukan akan kami tindak lanjuti. Dan demikian ini menjadi acuan bagi kepemimpinan saya selama 5 tahun di Jakarta ini, sehingga inilah yang akan kami lakukan untuk tindak lanjut. Demikian, terima kasih. Bang, sorry Bang. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya tentunya belum mengetahui secara detail mengenai hal ini. Tapi hari ini saya akan panggil Kepala Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti dan juga mendalami apa yang disampaikan. Secara prinsip pemerintah DKI Jakarta akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan kami sudah mempersiapkan diri. Kemarin juga saya sudah ke Muara Angke melihat mengenai rencana Jaya Simbol dan sebagainya. Sehingga demikian apa yang nanti menjadi keputusan pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta akan turut serta dan bahkan kami mungkin lebih proaktif. Pembangunan daerah tanggul dan dari pengolahan sampah batas lubang itu bagaimana isiannya Pak? Sampai hari ini belum ada usulan mengenai perpres mengenai hal itu. Jadi kami menunggu perpres. Aku soal Jabodetabek Pak, Bapak kan pengen semua orang masuk naik transportasi umum, tapi ini salah satu produk eskalatornya nggak jalan 6 bulan. Itu gimana? Dan juga ada kan Bapak kebijakan setiap langsung ke swasta diikutsertakan. Tapi gimana swasta yang tidak terjangkau oleh manajer dan juga Oke, lu geser dikit nih. Yang pertama, untuk hari Rabu pergubnya masih untuk ASN. Dan saya sudah mengevaluasi, ini sudah 1 bulan lebih. Alhamdulillah berjalan dengan baik, termasuk hari ini banyak ASN yang hujan-hujan tetap menggunakan sarana transportasi umum. Saya selalu mendapatkan laporan dari Direktur Utama Transjakarta pada setiap hari Rabu. Sampai dengan hari Rabu minggu lalu, secara signifikan selalu terjadi kenaikan pengguna kurang lebih 110 sampai dengan paling tinggi 130. Artinya setiap Rabu ASN yang menggunakan kurang lebih 62.000 ditambah keluarganya, itulah kenapa kemudian angkanya mengalami kenaikan. Untuk swasta belum diatur, hanya kami memikirkan tentang hal itu. Jadi sekali lagi untuk swasta belum diatur. Kalau halte Cipulir, Saya akan perintahkan untuk dicek dan ditindaklanjuti. Cipulir ya.
sama Jaklingko Mas Rob yang di daerah penyangga itu bagaimana update Mas Rob dan untuk Jangan lupa subscribe ya.